Dunia dalam kamera masih disian bersama Oma dan Opa yang hobinya jalan-jalan. Sore ini Oma dan Opa tiba di sebuah teater di kota Xi'an, tempat di mana sebuah pertunjukan besar akan digelar bertajuk The Legend of the Camel Bell. Pertunjukan diselenggarakan di Xi'an Huangxia Culture Tourism Zone, di mana di sini banyak teater terbuka dan tertutup hadir menyajikan kisah legenda negeri Cina. Suasana terlihat ramai. Para penonton mulai antri untuk memasuki teater. Antusiasme terasa karena pertunjukan ini merupakan salah satu show paling terkenal di Xi'an. Setelah masuk, Oma dan Opa menuju kursi masing-masing. Interior teater terlihat megah dengan panggung besar yang siap menyajikan pertunjukan spektakuler. Pertunjukan The Legend of the Camel Bell pun dimulai. Cerita disampaikan dalam bahasa Mandarin, namun penonton tidak perlu khawatir, tersedia terjemahan bahasa Inggris di layar samping panggung. Cerita ini mengikuti tokoh utama seorang pemuda pedagang yang melakukan perjalanan panjang menyusuri jalur sutra dengan unta sebagai teman setiap perjalanannya. Secara keseluruhan, pertunjukan ini terbagi ke dalam 6 babak utama. Babak pertama, A Thousand Miles of Farewell, atau mengantarmu pergi ribuan mil. Babak kedua, Perilous Wolf Trail, atau bahaya mematikan di jalur serigala. Di babak ini binatang terlatih ditampilkan. Ada unta yang menjadi juru utama pertunjukan ini. Nah, yang seru adalah saat serigala yang telah terlatih muncul di panggung, membuat penonton antusias menyambut binatang pintar ini. Babak ketiga, Exotic Encounters atau pesona budaya asing. Tata panggung ala Romawi yang cantik dengan air mancur yang muncul di tengah panggung, serta penggunaan teknologi sling menambah keindahan di babak ini. Babak keempat, Blessing of Rain atau hujan penuh berkah. Yang menjadi daya tarik utama segmen ini adalah ketika patung Buddha raksasa muncul dari bawah menggunakan teknologi hidrolik yang canggih. Babak kelima, Homecoming atau kembali pulang, mengisahkan para pedagang kembali ke Chang'an dengan penuh kemenangan dan bersatu kembali dengan keluarga mereka. Babak ke-6 yang merupakan babak terakhir, The Golden Age of China atau era kejayaan Tiongkok, menggambarkan perdagangan yang berkembang pesat dan kemakmuran budaya yang dibawa oleh jalur sutra. Pertunjukan luar biasa ini menjadi penutup perjalanan di kota Xi'an. Oma dan Opa akan melanjutkan petualangan dari Xi'an menuju Chongqing dengan menggunakan kereta cepat, salah satu moda transportasi favorit di Cina. Kita sampai di Beigezan atau Xi'anbei, adalah stasiun kereta utama yang menyediakan layanan kereta cepat dan kereta umum. Saat masuk terlihat ruang stasiun yang besar, ramai serta tertata rapi. Suasana ruang tunggu terasa sibuk oleh penumpang datang dan pergi. Stasiun ini menjadi salah satu urat nadi perjalanan antar kota di Cina. Saat waktu keberangkatan tiba, penumpang mulai antri menuju peron. Semuanya berjalan tertib dan teratur. Sekarang lagi nanti dulu kereta mau ke Chongqing. Perjalanan antar kota dimulai. Kereta cepat pun melaju, memotong jarak antar kota dalam waktu singkat. Oma dan Opa pun telah duduk dengan tenang di dalam kereta cepat. Kursi nyaman, kabin bersih, membuat perjalanan jarak jauh terasa lebih nyaman dan rileks.
Setelah sekitar 6 jam perjalanan, Oma dan Opa akhirnya tiba di Chongqing, salah satu kota terbesar dan paling dinamis di Cina. Terlihat interior stasiun Chongqing cukup berbeda dari stasiun Xi'an. Chongqing menyambut di malam hari. Lampu kota menyala, jalanan terlihat hidup, memberikan kesan kota yang tidak pernah tidur. Ini adalah jembatan Chou Tianmen yang membentang di atas sungai Yangtze, memberikan kesan futuristik pada kota Chongqing. Malam ini, Oma dan Opa menuju restoran Pipa Yuan yang terletak di kawasan perbukitan Chongqing untuk menikmati hotpot, makanan khas yang tak bisa dipisahkan dari kota ini. Kombinasi aneka daging, udang, telur puyuh dan lainnya dipadukan dengan kuah khas Chongqing yang menggunakan lada Sichuan, memberikan rasa pedas dan kuat pada hotpot ini. Hotpot Chongqing terkenal dengan rasa pedas dan kuat, disajikan panas-panas menjadi penghangat yang pas di malam hari. Oma dan Opa menikmati makan malam dengan suasana hangat di Pipa Yuan Hotpot yang dikenal sebagai salah satu restoran hotpot terbesar di dunia dan diakui oleh Guinness World Record. Dengan lahan seluas 3.300 meter persegi terletak di daerah Nan'an, memiliki meja sebanyak 888 meja dan kapasitas pengunjung mencapai 5.800 pengunjung. Perjalanan Oma dan Opa di Chongqing masih berlanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Sobat kamera, petualangan Opa dan Oma di kota Chongqing yang sangat unik masih terus berlanjut. Kali ini menyusuri keindahan tepian sungai Jialing dan melihat tata kota yang luar biasa. Inilah stasiun B atau yang dikenal sebagai stasiun Liziba. Stasiun kereta monorail di Chongqing yang sangat unik karena jalurnya membelah jantung gedung apartemen 19 lantai. Dan spot keluar masuknya kereta ke dalam apartemen menjadi spot foto yang terkenal karena memperlihatkan keajaiban tata kota modern di Cina. Di stasiun yang terletak di distrik Yuzhong ini, kereta kerap datang silih berganti dengan jarak sekitar 5-10 menit saja. Sehingga wisatawan mempunyai banyak kesempatan untuk berfoto dengan latar belakang kereta lewat. Saat kereta lewat, Oma-oma pun tak mau kalah untuk berpose di sini. Video ya. Lihat. Setelah puas melihat monorail yang menakjubkan, Oma dan Opa melanjutkan perjalanan, masih menyusuri sungai Jialing untuk ke destinasi berikutnya. Kita akan menuju ke area Chichikou Asian Town, sebuah pasar pusat oleh-oleh yang ikonik karena menyajikan arsitektur kota Chongqing lama yang bersejarah. Nama Chichikou sendiri diberikan saat dinasti Ming dan Qing yang berarti pelabuhan porselen. Dulu lokasi ini memang merupakan lokasi penghasil porselen. Di sini berbagai kios tertata dengan sangat rapi dengan arsitektur yang menawan. Semakin masuk ke dalam, suasananya kian ramai oleh pengunjung yang ingin berburu produk lokal khas Chongqing. Mulai dari makanan, mainan, berbagai produk fashion, aneka oleh-oleh khas Chongqing tersaji di pasar ini. Lihat nih, oma-oma sedang belanja apa ya? Kelihatannya seru sekali. Ternyata oma-oma sedang membeli kacang khas Cina dengan aneka rasa. Ada yang asin, manis ataupun rasa pedas dan lada Sichuan. Kacang ini bisa dibawa pulang dengan harga 70 yuan per kilo.
Pasar yang terletak di distrik Shopping Bay ini dulunya adalah sebuah pelabuhan yang terletak di hilir Sungai Jialing. Luas areanya mencapai 325.000 meter persegi. Cici-Kou Ancient Town dikelilingi oleh 3 gunung, yaitu Gunung Jingzi, Gunung Fenghuang, dan Gunung Man'an. Untuk penduduk lokal, letak geografis ini menguntungkan secara feng shui. Lihat nih sobat kamera, ada gulali ala Chongqing. Adonan gula yang telah dibuat sebelumnya dicampur tepung oleh sang penjual, sehingga jadi kerat lembut yang sering kita sebut rambut nenek. Oma-oma seneng banget nih makan camilan manis ini. Kita juga bisa mengeksplorasi beragam kuliner unik di sini. Salah satu yang menarik perhatian adalah wasabi segar dan jus delima yang merah merona. Sensasi rasa yang ditawarkan benar-benar menggugah selera. Makin dalam memasuki pasar, suasana terasa makin ramai dengan aneka dagangan yang disajikan. Terlihat pula profil bangunan toko yang sudah terlihat kuno tapi sangat terawat di sepanjang jalan. Perjalanan kini dilanjutkan. Kali ini kami akan menuju Kuiqing Building, sebuah landmark arsitektur yang dikenal sangat unik dan cukup membingungkan di kota Chongqing. Sobat kamera, berdiri di sini benar-benar bikin kepala pusing dan takjub secara bersamaan. Bagaimana tidak, saat kita berjalan di area yang terlihat seperti jalanan biasa di lantai dasar, ternyata kita sedang berdiri di atas lantai 22 Kuiqing Building. Topografi Bukit Chongqing memungkinkan arsitektur nyeleneh seperti ini terwujud. Kawasan ini dihubungkan dengan 2 jembatan besi yang menghubungkan bangunan komersil dengan area rumah sakit. Bisa melihat ke arah jalan raya, terlihat betapa tingginya gedung ini. Dari sini pula langsung berbatasan dengan Sungai Jialing yang terlihat jelas dari atas gedung. Setelah turun dari lantai 22 gedung Kuiqing, saatnya menuju ke destinasi selanjutnya. Selanjutnya, Oma dan Opa singgah di kawasan Kongyadong atau Gua Hongya. Merupakan kompleks bangunan bertingkat yang berdiri di lereng tebing dan menjadi salah satu ikon kota Chongqing. Desainnya terinspirasi dari arsitektur tradisional Bayu yang berkembang pada masa dinasti Ming dan Qing. Perpaduan unsur kayu, atap berlapis, serta bangunan yang mengikuti kontur bukit menghadirkan nuansa klasik yang begitu khas. Di sudut kawasan ini terdapat air terjun buatan dan bebatuan alami berpadu dengan bangunan tradisional. Suasananya bahkan sering disebut mengingatkan pada dunia fantasi dalam film kartun Jepang. Tak heran jika lokasi ini menjadi salah satu tempat foto yang populer. Tak hanya menawarkan pemandangan yang memukau, Kongyadong juga menjadi pusat wisata kuliner dan belanja. Mulai dari toko cenderamata, pasar rempah-rempah khas Sichuan, beragam hidangan lokal, hingga aneka boneka panda lucu binatang kebanggaan Cina bisa ditemukan di sini. Terlihat betapa terkenalnya kawasan ini dari keramaian wisatawan yang berkunjung ke sini. Saat malam tiba, kota Chongqing berubah menjadi lautan cahaya yang sangat cantik. Pertunjukan lighting yang spektakuler ini menjadi sebuah momen penutup yang sempurna untuk perjalanan sehari penuh di Chongqing. Makin seru kan perjalanan Oma dan Opa kita? Selanjutnya kita masih akan mengikuti petualangan Oma dan Opa di Chongqing. Jangan kemana-mana sobat kamera.
Kembali lagi di dunia dalam kamera, petualangan Oma dan Opa di kota metropolitan Chongqing masih terus berlanjut. Sebagai salah satu kota dengan perkembangan tercepat di dunia, Chongqing selalu menyimpan keajaiban modern yang luar biasa. Hari ini kita akan menyelami keindahan infrastruktur dan lokasi wisata kelas dunia yang sangat menakjubkan. Destinasi pertama Oma dan Opa adalah The Ring Mall Chongqing, sebuah pusat perbelanjaan modern yang sangat ikonik. Namun, ini bukan sekedar mall biasa. Di dalamnya terdapat sebuah keajaiban berupa hutan botani indoor raksasa yang sangat megah. Hutan Muguang adalah nama yang diberikan untuk hutan dalam mall ini. Terdiri sebagai landscape vertikal yang membentang di 7 lantai ring mall, dari lantai B1 sampai lantai 5. Dengan ketinggian mencapai 42 meter, dengan koleksi tanaman hutan hujan tropis yang mencapai 300 tanaman. Selain aneka fauna, hutan Muguang juga menyajikan air terjun cantik yang dapat dinikmati pengunjung. Untuk menikmati hutan ini tersedia jalan setapak yang dapat dinaiki pengunjung, yang ramah untuk lansia dan penyandang disabilitas. Hutan Muguang dilengkapi dengan sistem kontrol suhu yang cerdas untuk memastikan suhu tropis yang konstan sehingga memungkinkan pengunjung menikmatinya bahkan di saat musim dingin sekalipun. Setelah puas menikmati kesegaran hutan indoor, perjalanan kita lanjutkan menuju Chongqing People's Auditorium. Bangunan ini merupakan landmark klasik yang sangat megah di Chongqing. Untuk memasuki gedung ini, sebelumnya melewati lapangan People Square dan sebuah gerbang. Di atas gerbang ini tertulis tulisan Tiongkok yang artinya Auditorium Rakyat Chongqing. Bangunan ini merupakan sebuah perpaduan arsitektur tradisional Tiongkok yang sangat indah dengan kubah bulat agung yang menyerupai Temple of Heaven di Beijing dengan teknik dari modern barat. Berfungsi sebagai teater dan auditorium untuk berbagai kegiatan masyarakat Chongqing. Hingga kini, Chongqing People's Auditorium menjadi salah satu landmark wisata paling populer di pusat distrik Yuzhou. Melintasi People Square, terdapat bangunan di seberang Chongqing People's Auditorium, yaitu Three George Museum. Di dalam museum ini menampilkan berbagai kekayaan budaya dari kota Chongqing. Dari kemegahan arsitektur klasik auditorium, kita melangkah masuk ke Shibati Traditional Style Blocks. Di sinilah sisi lain Chongqing yang sangat menawan. Shibati artinya 18 anak tangga, yang mengacu pada 18 tingkat tangga batu yang menghubungkan kota bagian atas dengan area tepi sungai di bagian bawah. Merupakan kawasan kota tua yang mempertahankan struktur rumah kayu tradisional dan jalur tangga batu kuno di tengah himpitan gedung pencakar langit modern. Walaupun peruntukannya telah beralih fungsi menjadi kawasan komersial, berjalan di sini seolah membawa kita kembali ke masa lalu Chongqing yang penuh sejarah. Tak heran ratusan bahkan ribuan orang datang ke kawasan ini setiap harinya. Bukan Chongqing namanya kalau tidak memberikan kejutan. Kontur kotanya yang berundak membuat beda ketinggian antar lokasi. Seperti Shibati ini, areanya dihubungkan dengan tangga berundak yang sangat panjang. Di sepanjang tangga terdapat aneka toko yang kebanyakan menjual souvenir dan makanan khas Chongqing. Sekarang kita tinggalkan sebentar Oma dan Opa dan coba menaiki rangkaian tangga ini. Kira-kira di bagian atas kita akan menemukan apa ya? Tiga, dua, satu. Dan inilah dia puncaknya. Ternyata ketemu jalan raya. Inilah keajaiban dari kota Chongqing.
Kita lihat bersama ya. Di samping kiri pemandangan jalan raya. Sedangkan kita lihat ke kanan, kawasan Shibati yang tadi kita lewati tampak jauh di bawah sana. Dan kini saatnya kita turun kembali. Harusnya lebih cepat daripada saat naik ya. Akhirnya sampai juga kembali di bagian bawah kawasan Shibati. Sungguh penjelajahan yang sangat berkesan dan penuh warna. Setelah puas menyusuri sejarah dan keindahan kota Chongqing, saatnya Oma dan Opa beristirahat untuk mempersiapkan petualangan berikutnya. Dan selesai sudah eksplorasi keliling dunia kali ini di Cina. Nantikan terus penjelajahan kami di dunia dalam kamera. Sampai ketemu lagi minggu depan. Salam dunia dalam kamera.